yang duduk sepanjang malam di depan rumah, menyalakan obor agar mata tetap terbuka. Ada pula yang bekerja hingga dini hari, bukan karena ingin, melainkan untuk menghindari tidur. Di sudut kota, Abu menemukan seorang ibu yang menangis sambil memangku anak kecil. Anak itu tertidur pulas, kelelahan setelah seharian bermain. Sang ibu berkata pilu, "Aku tak sanggup membangunkannya. Besok aku pasti harus membayar pajak, padahal uangku hanya cukup untuk membeli roti." Abu merasa dadanya sesak. Ia juga melihat seorang pemuda jatuh pingsan di pasar karena terlalu lama tidak tidur. Rakyat mulai kehilangan daya tahan tubuh, penyakit pun bermunculan. Ini bukan lagi sekadar aturan aneh, gumam Abu, tetapi sebuah bencana. Malam itu, Abu berjalan di jalanan yang sunyi. Dari berbagai rumah terdengar suara isak tangis. Bagai kota yang dikutuk, Baghdad menjadi tempat orang-orang yang takut memejamkan mata. Abu mengangkat tangannya ke langit, berdoa lirih. "Ya Allah, berilah hamba kekuatan. Jika tidak ada yang melawan, maka biarlah hamba menjadi orang pertama yang menantang kebodohan ini. Demi rakyat yang Engkau titipkan." Dari doa itulah, lahir tekad Abu untuk menyiapkan rencana besar, bukan hanya untuk menyindir, tapi untuk menjatuhkan pajak tidur hingga ke akarnya. Setelah melihat penderitaan rakyat, Abu sadar bahwa perlawanan harus lebih berani. Ia lalu menyusun siasat cerdik. Alih-alih bersembunyi dari pajak, ia justru memilih menantangnya secara terang-terangan. Pada malam hari, Abu membawa tikar lusuh ke alun-alun Baghdad. Ia bentangkan tikar itu di tengah lapangan, tepat di bawah bulan yang bersinar terang. Orang-orang yang lewat keheranan melihatnya. "Apa yang kau lakukan, Abu?" tanya seorang lelaki. "Aku ingin tidur," jawab Abu tenang, sambil berbaring. "Bukankah ini hak semua orang? Jika memang pajak tidur harus dibayar, biarlah petugas menagih dariku di sini, di hadapan rakyat banyak." Tak lama, benar saja, petugas pajak datang membawa buku catatan. Mereka menyalakan lentera, mendekati Abu yang pura-pura terlelap. "Hei, bangun, kau sedang tidur, bayar pajaknya," bentak salah satu petugas. 2,000 years later. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, lonceng istana dibunyikan 3 kali berturut-turut, pertanda ada pengumuman penting dari raja. Rakyat segera berkumpul di alun-alun. Mereka berdesakan, penasaran, dan berharap kabar baik. Namun, suara juru bicara kerajaan membuat mereka ternganga. "Atas perintah raja," serunya lantang, "mulai hari ini, siapapun yang tidur akan dikenai pajak tidur. Besarnya pajak ditentukan dari lamanya seseorang memejamkan mata. Semakin lama tidur, semakin besar pajaknya." Rakyat terdiam sejenak, lalu terdengar desahan dan gumaman tak percaya. Seorang bapak tua memegangi kepalanya. "Astagfirullah, bahkan tidur pun sekarang harus dibayar." Sementara seorang ibu muda menangis pelan, membayangkan anak-anaknya yang tak bisa dipaksa terjaga. Raja yang duduk di balkon istana hanya tersenyum bangga, mengira kebijakan itu akan menambah pemasukan kerajaan. Padahal, gagasan gila ini berasal dari seorang menteri tamak yang ingin memperkaya diri. Kabar itu menyebar cepat. Di kedai kopi, para lelaki berdebat sengit. "Kalau begitu, sebaiknya kita begadang saja semalaman," kata seorang. "Tapi siapa yang sanggup? Tubuh manusia butuh istirahat," jawab yang lain. Di rumah-rumah, para ibu berusaha menenangkan anak-anak agar jangan tidur terlalu lama. Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikan dan lidah tajamnya, mendengar kabar itu ketika sedang berjalan melewati pasar. Ia tertegun sejenak, lalu tertawa getir. "Pajak tidur, luar biasa. Jika begini caranya, sebentar lagi mungkin udara pun akan dipajaki. Kita harus membayar setiap kali bernapas." Sejak saat itu, Abu mulai mengamati gelagat. Ia melihat wajah rakyat Baghdad penuh kelelahan, mata mereka sembab karena takut tidur. Bayang-bayang penderitaan tampak jelas. Dalam hati, Abu berjanji akan mencari cara untuk melawan kebijakan konyol ini. Malam pertama setelah aturan pajak tidur diumumkan, suasana Baghdad berubah drastis. Biasanya jalan-jalan dipenuhi orang yang pulang dari pasar, atau keluarga yang bercengkerama di halaman rumah. Namun kali itu, semua tampak murung. Banyak rumah tetap terang hingga larut malam.
Lampu minyak tidak dipadamkan, meski asapnya memenuhi ruangan. Para ayah memilih duduk bersandar di dinding dengan mata setengah terpejam, berusaha menahan kantuk. Para ibu sibuk menimang anak-anak agar tetap terjaga. Sementara para pedagang yang lelah seharian terpaksa menggigit bibir, meneguk kopi pahit agar tidak tertidur. "Aku tidak sanggup lagi," keluh seorang pemuda. "Jika aku tidur sebentar saja, besok pagi petugas pajak akan datang dan menagih uang. Padahal, penghasilanku nyaris habis untuk makan." Pemandangan aneh terlihat di jalanan. Ada orang yang berjalan mondar-mandir semalaman, sekadar untuk melawan rasa kantuk. Ada pula yang menyalakan musik keras-keras agar tidak tertidur. Namun, tubuh manusia memiliki batas. Beberapa orang jatuh pingsan di tengah jalan. Abu Nawas yang lewat di sana merasa pilu melihat rakyatnya. Ia bergumam, tidur adalah karunia dari Allah, obat bagi tubuh yang lelah. Jika karunia itu dipaksa jadi sumber pajak, sama saja menukar nikmat dengan derita. Bagaimana mungkin manusia bisa hidup sehat bila tak boleh tidur tenang? Dalam hatinya, Abu semakin yakin. Pajak tidur bukan hanya kebijakan konyol, tapi juga bentuk penindasan. Ia harus segera memikirkan cara cerdik untuk menghentikan kegilaan ini. Keesokan paginya, Abu Nawas pergi ke pasar. Ia tahu, tempat itu adalah pusat berita, di mana gosip dan kabar cepat menyebar. Ia berdiri di tengah keramaian, lalu pura-pura menguap panjang. "Ah, aku mengantuk sekali," katanya lantang. "Andai saja aku orang kaya, tentu aku bisa tidur dengan tenang, karena aku sanggup membayar pajak tidur. Tapi sayang, aku hanya orang miskin. Jadi aku harus menahan kantuk ini, meski mataku terasa berat seperti batu." Orang-orang yang mendengar spontan tertawa getir. Ada yang menepuk pundak Abu, ada pula yang berkata, "Benar sekali, Abu. Tidur kini hanya hak orang kaya. Kita, rakyat kecil, harus berjaga sepanjang malam." Dengan gaya jenakannya, Abu melanjutkan, "Kalau begitu, mungkin lebih baik aku menyewakan mataku. Barang siapa ingin tidur, biarlah ia menitipkan tidurnya padaku. Nanti biar aku yang membayar pajaknya." Ucapan itu membuat orang-orang semakin riuh. Sindiran Abu segera menyebar ke seluruh Baghdad. Dalam waktu singkat, rakyat mulai berani bersuara. Mereka membicarakan kebijakan pajak tidur dengan nada sinis. "Mungkin besok giliran kita membayar pajak mimpi," kata seorang lelaki. "Atau pajak menguap," sambung yang lain. Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas telah menjadi bahan perbincangan. Wajah para menteri pun tegang. Mereka tahu, jika Abu dibiarkan, rakyat akan semakin berani melawan. Maka diputuskanlah untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas dipanggil ke istana, suasana di ruang singgasana terasa menegangkan. Raja duduk di atas tahtanya, dengan para menteri berbaris di sisi kanan dan kiri. Abu masuk dengan langkah santai, wajahnya penuh ketenangan, meski ia tahu banyak mata tajam mengawasinya. "Abu," kata raja dengan suara dalam, "aku dengar engkau menentang kebijakan pajak tidur." Abu menunduk hormat. "Ampun Baginda, bukan menentang. Hanya saja, hamba merasa bingung." "Bingung bagaimana?" tanya raja, alisnya terangkat. Abu mengangkat wajahnya, tersenyum tipis. "Jika tidur dikenai pajak, maka hamba ingin tahu, apakah Baginda juga membayar pajak setiap malam saat tidur di ranjang empuk istana?" Pertanyaan itu membuat suasana hening. Para menteri saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Raja sendiri terdiam, lalu melirik para menterinya dengan tatapan tajam. Ia merasa pertanyaan Abu masuk akal, meski gengsinya menghalangi untuk mengakuinya. "Abu, engkau selalu pandai berbicara," kata raja akhirnya. "Namun ingat, aturan ini dibuat demi kemakmuran kerajaan." Abu menjawab tenang, "Ampun Baginda. Jika demikian, biarlah hamba melihat seberapa besar pajak tidur yang telah terkumpul. Dengan begitu, hamba bisa menilai apakah rakyat benar-benar sejahtera karenanya." Ucapan itu membuat para menteri berkeringat dingin. Mereka tahu, laporan yang ada penuh manipulasi. Abu sedang menantang mereka di hadapan raja. Abu Nawas tidak datang ke istana dengan tangan kosong. Ia sudah berkeliling kota, mencatat keluhan rakyat, dan mengumpulkan bukti bahwa pajak tidur hanyalah akal bulus para menteri. Di hadapan raja, Abu membuka gulungan kertas berisi catatan. "Lihatlah, Baginda, seorang pedagang membayar pajak tidur hingga 3 dirham semalam, tapi dalam laporan ke istana hanya tercatat 1 dirham.
Seorang ibu janda membayar setengah dirham, namun tidak ada dalam laporan. Kemana sisa uang itu, jika bukan masuk ke kantong para menteri? Raja mendengarkan dengan wajah muram. Para menteri mencoba membela diri, tetapi Abu sudah menyiapkan saksi. Rakyat yang ikut hadir di istana bersaksi bahwa mereka benar-benar diperas. Baginda, kata Abu lantang, pajak tidur ini bukanlah aturan untuk kesejahteraan kerajaan, melainkan sarana untuk memperkaya segelintir orang. Jika diteruskan, rakyat akan sengsara, dan negeri ini kehilangan doa restu mereka. Raja terdiam, matanya menyala penuh kemarahan. Ia menatap para menterinya dengan pandangan menusuk. Rakyat di luar istana menahan napas, berharap raja membuka mata dan menghapus pajak yang kejam itu. Hari demi hari berlalu, dan pajak tidur semakin mencekik rakyat. Meski Abu sudah membawa bukti di hadapan raja, kebijakan itu belum juga dicabut karena para menteri masih berusaha meyakinkan Baginda bahwa semua berjalan baik. Mereka berdalih, rakyat hanya butuh waktu untuk terbiasa. Namun kenyataan di jalanan Baghdad berkata lain. Abu melihat dengan matanya sendiri bagaimana rakyat dipaksa melawan kodrat tubuh mereka. Ada yang duduk sepanjang malam di depan rumah, menyalakan obor agar mata tetap terbuka. Ada pula yang bekerja hingga dini hari, bukan karena ingin, melainkan untuk menghindari tidur. Di sudut kota, Abu menemukan seorang ibu yang menangis sambil memangku anak kecil. Anak itu tertidur pulas, kelelahan setelah seharian bermain. Sang ibu berkata pilu, aku tak sanggup membangunkannya. Besok aku pasti harus membayar pajak, padahal uangku hanya cukup untuk membeli roti. Abu merasa dadanya sesak. Ia juga melihat seorang pemuda jatuh pingsan di pasar karena terlalu lama tidak tidur. Rakyat mulai kehilangan daya tahan tubuh, penyakit pun bermunculan. Ini bukan lagi sekadar aturan aneh, gumam Abu, tetapi sebuah bencana. Malam itu, Abu berjalan di jalanan yang sunyi. Dari berbagai rumah terdengar suara isak tangis. Bagai kota yang dikutuk, Baghdad menjadi tempat orang-orang yang takut memejamkan mata. Abu mengangkat tangannya ke langit, berdoa lirih. Ya Allah, berilah hamba kekuatan. Jika tidak ada yang melawan, maka biarlah hamba menjadi orang pertama yang menantang kebodohan ini. Demi rakyat yang engkau titipkan. Dari doa itulah, lahir tekad Abu untuk menyiapkan rencana besar, bukan hanya untuk menyindir, tapi untuk menjatuhkan pajak tidur hingga ke akarnya. Setelah melihat penderitaan rakyat, Abu sadar bahwa perlawanan harus lebih berani. Ia lalu menyusun siasat cerdik. Alih-alih bersembunyi dari pajak, ia justru memilih menantangnya secara terang-terangan. Pada malam hari, Abu membawa tikar lusuh ke alun-alun Baghdad. Ia bentangkan tikar itu di tengah lapangan, tepat di bawah bulan yang bersinar terang. Orang-orang yang lewat keheranan melihatnya. Apa yang kau lakukan, Abu? Tanya seorang lelaki. Aku ingin tidur, jawab Abu tenang, sambil berbaring. Bukankah ini hak semua orang? Jika memang pajak tidur harus dibayar, biarlah petugas menagih dariku di sini, di hadapan rakyat banyak. Tak lama, benar saja, petugas pajak datang membawa buku catatan. Mereka menyalakan lentera, mendekati Abu yang pura-pura terlelap. Hei, bangun, kau sedang tidur, bayar pajaknya, bentak salah satu petugas. Abu bangun dengan wajah polos. Ampun, Tuan, barusan aku memang tidur, tapi bukan di dunia ini. Aku sedang berada di alam mimpi, berbincang dengan para malaikat dan berjalan di taman surga. Jadi kalau kalian ingin memungut pajak, silakan ke alam sana. Cari aku di mimpi, bukan di alun-alun ini. Rakyat yang menyaksikan meledak tertawa. Petugas pajak kebingungan, wajah mereka memerah karena dipermainkan. Namun mereka tidak bisa membantah, sebab aturan pajak tidur tidak pernah menjelaskan tentang tidur di alam mimpi. Kabar itu menyebar cepat. Dalam semalam, Baghdad kembali riuh oleh cerita jenaka Abu. Ia bukan hanya berani tidur di tempat umum, tapi juga mampu mempermalukan petugas pajak dengan logika sederhana. Aksi Abu Nawas menjadi bahan pembicaraan di seluruh kota. Orang-orang menirukan ucapannya, aku tidur di alam mimpi, bukan di sini. Pasar, kedai kopi, hingga jalanan dipenuhi gelak tawa yang sebelumnya telah lama hilang karena beban pajak. Rakyat mulai menemukan harapan. Mereka sadar bahwa aturan seaneh apapun bisa ditumbangkan dengan kecerdikan. Bahkan anak-anak kecil kini berani menggoda petugas pajak. Saat ketahuan tidur siang, mereka akan berkata,
Aku tidak tidur, aku hanya berkunjung ke negeri mimpi Abu Nawas. Para petugas pajak menjadi bahan ejekan. Mereka kehilangan wibawa, karena rakyat tidak lagi takut. Bahkan ada yang pura-pura tidur di depan petugas, lalu bangun sambil berkata, "Aku baru saja pulang dari mimpi." Sayang, kalian tidak ada di sana untuk menagih pajak. Menteri-menteri yang menggagas aturan itu panik. Mereka melapor ke raja bahwa Abu Nawas telah merusak kewibawaan kerajaan. Jika ia terus dibiarkan, rakyat akan semakin berani melawan, Baginda, kata salah satu dari mereka. Namun raja justru merasa penasaran. Ia mendengar bahwa Abu lagi-lagi menggunakan kecerdikannya untuk mempermalukan kebijakan yang aneh. Panggil Abu ke istana, perintah raja. Aku ingin mendengar langsung darinya. Rakyat menyambut kabar itu dengan harapan besar. Mereka tahu Abu tidak akan tinggal diam. Ia akan membawa suara mereka langsung ke telinga raja, dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh Abu Nawas. Di ruang singgasana, Abu Nawas kembali berdiri di hadapan raja. Para menteri berbaris dengan wajah cemas, sementara raja menatap Abu penuh selidik. "Abu," ujar raja, "mengapa engkau selalu mencari celah untuk melawan aturan? Bukankah pajak tidur bisa menambah kekayaan kerajaan?" Abu menunduk hormat, lalu menjawab dengan tenang, "Ampun Baginda. Hamba bukan melawan, hanya menggunakan akal sehat. Tidur adalah kebutuhan setiap manusia. Jika itu dipajaki, sama saja kita memaksa rakyat membayar untuk sesuatu yang tak bisa mereka hindari." Raja mengerutkan kening. "Tetapi bukankah setiap kerajaan butuh pemasukan?" Abu mengangguk. "Benar, Baginda. Namun pemasukan haruslah datang dari usaha yang adil. Pajak tidur justru akan membuat rakyat sakit, lemah, dan pada akhirnya tidak mampu bekerja. Jika rakyat jatuh sakit, dari mana kerajaan akan mendapat pemasukan? Bukankah kerajaan ini kuat karena rakyatnya sehat dan sejahtera?" Raja terdiam. Kata-kata Abu menusuk logikanya. Ia melirik rakyat yang diundang sebagai saksi, melihat wajah-wajah pucat dan mata sembab karena kurang tidur. "Jika tidur pun dipajaki," lanjut Abu, "maka hidup rakyat tinggal menunggu mati. Apakah Baginda rela memerintah negeri yang rakyatnya hanya tersisa tangisan?" Suasana ruang singgasana hening. Raja menarik napas panjang. Meski gengsinya menolak, hatinya mulai tergugah. Ia sadar ada kebenaran dalam ucapan Abu. Namun sebelum raja mengambil keputusan, para menteri buru-buru maju. Wajah mereka pucat, tapi lidah mereka masih lihai berdusta. "Baginda," kata salah satu menteri, "jangan terbuai oleh kata-kata Abu. Pajak tidur adalah tambang emas. Jika rakyat membayar setiap malam, harta kerajaan akan berlipat ganda. Kita bisa membangun istana baru, membeli kuda perang, bahkan memperluas wilayah." Abu tersenyum miring mendengar kata-kata itu. Ia melangkah maju dan berkata, "Jika begitu, mengapa kita berhenti di pajak tidur? Mengapa tidak kita pajaki mimpi juga? Jika seseorang bermimpi menemukan emas, biarlah ia membayar sesuai jumlah emas dalam mimpinya. Maka kerajaan akan kaya tanpa batas." Raja menoleh cepat ke arah menterinya. Ucapan Abu yang penuh sindiran itu membuat para menteri menunduk malu. Mereka tahu, semua orang paham bahwa mimpi hanyalah bayangan, sama tak masuk akalnya dengan pajak tidur. Rakyat yang hadir menahan tawa, sebagian bahkan tersenyum lega. Mereka melihat Abu berhasil membalik keadaan. Raja mulai memandang para menteri dengan curiga, dan hati rakyat kembali dipenuhi harapan. "Cukup," kata raja tegas. "Aku harus memikirkan ini lebih dalam." Para menteri saling pandang dengan gelisah. Mereka tahu, posisi mereka semakin genting. Sementara Abu Nawas berdiri dengan wajah tenang, yakin bahwa kebenaran lambat laun akan menang. Raja akhirnya memutuskan untuk menggelar sidang terbuka di aula istana. Ia ingin mendengar langsung perdebatan antara Abu Nawas dan para menteri yang menggagas pajak tidur. Undangan disebar ke seluruh Baghdad. Rakyat pun berbondong-bondong datang, memenuhi halaman istana. Di dalam aula, para menteri duduk dengan wajah tegang, membawa tumpukan catatan dan argumen yang sudah mereka siapkan. Abu Nawas datang hanya dengan senyum dan sehelai sorban lusuh di kepalanya. Sidang dibuka. Seorang menteri bangkit lebih dulu, berbicara panjang lebar tentang betapa pentingnya pajak tidur untuk pembangunan. "Baginda," katanya, "dengan pajak ini, kita bisa menambah kas kerajaan. Rakyat memang sedikit menderita, tetapi penderitaan itu demi kejayaan negeri." Rakyat yang mendengar bergemuruh,
sebagian marah, sebagian menangis. Raja menenangkan mereka, lalu menunjuk Abu untuk memberikan tanggapan. Abu berdiri, mengangkat tangannya. Suaranya jelas dan tenang. Baginda, izinkan hamba bertanya. Apakah Baginda bisa hidup sehari tanpa tidur? Raja menggeleng. Tentu tidak, aku akan jatuh sakit. Begitu pula dengan rakyat, lanjut Abu. Tidur bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Pajak tidur sama saja dengan memajaki udara atau cahaya matahari. Itu bukan kebijakan, tapi kezaliman. Ia berhenti sejenak, lalu menatap rakyat yang hadir. Jika tidur dipajaki, maka rakyat akan takut memejamkan mata. Mereka akan sakit, lemah, dan tidak bisa bekerja. Pada akhirnya, siapa yang rugi? Rakyat kehilangan hidupnya, kerajaan kehilangan kekuatannya. Sorak-sorai rakyat menggema. Kata-kata Abu menembus hati mereka. Para menteri mencoba membantah, tetapi suara mereka tenggelam oleh teriakan rakyat. Raja mengangkat tangannya, wajahnya muram. Ia mulai sadar bahwa kebijakan ini sudah melukai keadilan. Begitu Abu selesai berbicara, rakyat yang berada di luar aula bersorak ramai. Hidup Abu Nawas! Hapuskan pajak tidur! Teriak mereka. Suara itu masuk ke dalam istana, bergema di dinding-dinding megah, membuat para menteri pucat ketakutan. Raja menoleh ke arah jendela, melihat ribuan rakyat berkumpul, wajah mereka penuh harap. Mereka mengangkat tangan, sebagian bahkan berlutut, memohon agar raja membuka mata. Abu memanfaatkan momentum itu. Ia melangkah maju, suaranya lantang, "Baginda, dengarlah suara rakyat. Mereka bukan menolak pajak karena malas, tetapi karena aturan ini menindas. Rakyat hanya ingin tidur dengan damai, sebagaimana Baginda tidur dengan tenang di istana." Sorak semakin keras, mengguncang hati raja. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa besar kekuatan suara rakyat. Bahkan prajurit istana pun mulai terlihat ragu, sebagian menunduk mendengarkan teriakan di luar. Para menteri mencoba menenangkan raja. "Baginda, jangan terpengaruh. Itu hanya teriakan sesaat. Jika kita teguh, rakyat akan diam." Namun raja menggeleng perlahan. "Tidak, aku melihat sendiri penderitaan mereka." Saat itu, seorang bocah kecil menyelinap masuk ke aula. Ia berlari ke arah Abu Nawas, lalu berkata polos, "Tuan Abu, ayahku meninggal karena tidak tidur berhari-hari. Ia takut membebani kami dengan pajak. Tolong selamatkan kami, Tuan." Tangis rakyat pecah. Raja pun tak kuasa menahan haru. Hatanya luluh, dan ia mulai benar-benar mempertimbangkan untuk menghapus pajak tidur. Raja akhirnya berdiri dari tahtanya, wajahnya merah padam menahan amarah. Ia menatap tajam para menteri yang berdiri gemetar di hadapannya. "Kalian," bentak raja, "atas nama kemakmuran, kalian menipu aku. Atas nama pembangunan, kalian memeras rakyat. Pajak tidur ini hanyalah tipu daya untuk mengisi perut kalian sendiri." Para menteri segera berlutut, memohon ampun. Namun raja sudah kehilangan kesabaran. "Jika kalian begitu suka memajaki tidur, maka mulai malam ini, kalian dilarang tidur. Kalian harus berjaga di depan gerbang istana, malam demi malam, selama 40 hari. Biarlah kalian merasakan akibat dari aturan gila yang kalian buat." Para menteri menjerit ketakutan, tetapi tak seorang pun berani membantah. Para prajurit menyeret mereka keluar, lalu menempatkan mereka di gerbang istana dengan mata yang sudah berat karena kurang tidur. Rakyat yang melihat hukuman itu bersorak puas. "Rasakanlah, sekarang giliran kalian yang tidak bisa tidur," teriak mereka. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Ia tahu, hukuman itu bukan sekadar balasan, tetapi pelajaran. Mereka yang serakah harus merasakan sendiri penderitaan rakyat agar sadar betapa zalimnya aturan yang mereka buat. Malam itu, Baghdad kembali dipenuhi gelak tawa. Rakyat merasa keadilan mulai ditegakkan. Keesokan harinya, raja secara resmi mengumumkan bahwa pajak tidur dihapus selamanya. Suara trompet kemenangan menggema di seluruh kota. Rakyat berlari ke jalan, bersorak gembira, memeluk satu sama lain. Malam itu, Baghdad berubah menjadi lautan kedamaian. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rakyat tidur dengan tenang tanpa rasa takut. Di setiap rumah, anak-anak terlelap di pangkuan ibu mereka. Para ayah berbaring dengan damai, tidak lagi dihantui mimpi buruk tentang petugas pajak yang mengetuk pintu. Di pasar, orang-orang membicarakan keberanian Abu. "Jika bukan karena dia, mungkin kita masih harus membayar hanya untuk memejamkan mata," kata seorang pedagang.
Abu bukan hanya cerdik, tapi juga berani menantang kekuasaan demi kita, sahut yang lain. Rakyat merasa merdeka kembali. Mereka sadar bahwa hak kecil sekalipun, seperti tidur, harus diperjuangkan. Abu Nawas menjadi simbol harapan, bukan hanya karena kepintarannya, tapi juga karena ia selalu berdiri di sisi rakyat. Di rumahnya yang sederhana, Abu tersenyum lega. Alhamdulillah, gumamnya, akhirnya rakyat bisa tidur tanpa beban. Beberapa hari setelah pajak tidur dihapus, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya, ditemani segelas teh hangat. Seorang pemuda datang menemuinya, wajahnya penuh rasa ingin tahu. "Tuan Abu," katanya, "mengapa engkau bersusah payah melawan pajak itu? Bukankah lebih mudah jika engkau diam saja, lalu membayar seperti orang lain?" Abu tersenyum. "Anak muda, dengarlah. Ketidakadilan yang kecil, jika dibiarkan, akan tumbuh menjadi besar. Hari ini mereka memajaki tidur. Besok mungkin mereka akan memajaki udara, cahaya matahari, atau bahkan doa. Apakah kita akan diam saja?" Pemuda itu tertegun. Abu melanjutkan, "Tidur adalah nikmat sederhana dari Allah. Ia diberikan gratis untuk semua makhluk, dari raja hingga pengemis. Jika ada manusia yang berani menjual nikmat Allah, maka ia telah menyalahi kodrat. Itulah sebabnya aku melawan." Mata pemuda itu berkaca-kaca. "Jadi, perjuanganmu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk menjaga nikmat Allah tetap murni." Abu mengangguk pelan. "Benar, ingatlah selalu, jangan pernah biarkan keserakahan mengubah nikmat menjadi beban. Lawanlah ketidakadilan, sekecil apapun. Karena dari hal kecil itulah, kezaliman bisa bertumbuh." Malam itu, pemuda itu pulang dengan hati penuh semangat. Dan di seluruh Baghdad, rakyat tidur nyenyak, seolah kota itu baru saja menemukan kembali kedamaian yang sejati. Semua berkat kecerdikan seorang pria sederhana bernama Abu Nawas.